Oke pemirsa, hari ini saya akan membawakan sebuah peta konsep or mapping map ya, dari sebuah aksi nyata tentang nilai dan peran guru penggerak yang saya sudah dapatkan di diklat pembelajaran calon guru penggerak selama hampir 9 bulan. Nah, dari ilmu atau konsep Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan di guru penggerak, saya coba petakan atau mind mapping or peta konsep dalam diagram seperti ini menggunakan mind mapping 10 ya, sebuah aplikasi yang sangat luar biasa yang bisa berbentuk digital. Nah, seperti apa peta konsep atau mind mapping yang saya petakan dalam pembelajaran kali ini? Sekarang kita lihat satu persatu. Ya, di sini saya membawakan topik nilai dan peran seorang guru penggerak. Ini namanya guru penggerak ya, guru penggerak berbagi ilmu. Apa aja sih nilai-nilai yang harus perlu dimiliki seorang guru penggerak? Oke, yang pertama adalah reflektif. Apa sih reflektif bagi seorang guru penggerak yang mesti dilakukan untuk melakukan sebuah proses pembelajaran untuk mengacu kepada sebuah perubahan? Kita lihat. Nah, inilah profil saya sebagai seorang guru ASN ya, aparatur sipil negara yang bertugas di SEMEA, yang menjalankan aksi nyata dari pembelajaran guru penggerak selama ini yang menggunakan konsep Ki Hajar Dewantara, yang mana dalam konsep Ki Hajar Dewantara tersebut poinnya adalah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan manusia. Nah, seperti apa pengajaran yang dimaksud seperti itu? Adalah pengajaran yang benar-benar memberikan keselamatan dan kebahagiaan hidup terhadap anak didik tersebut, baik dari segi kodrat alam dan kodrat zaman, bukan pembelajaran yang mengekang mereka untuk bisa berkembang. Karena anak kalau sudah selamat dan bahagia itu, maka lingkungan masyarakat, lingkungan negara dan lingkungan dunia akan menjadi selamat pula. Oke, kita lihat. Yang pertama, reflektif. Reflektif di sini artinya memetakan keuntungan dan kerugian proses pembelajaran. Jadi selama saya menjalankan tugas sebagai seorang guru penggerak di sekolah saya selalu melakukan tindakan reflektif terhadap proses pembelajaran saya dari keempat standar kompetensi yang saya miliki, di mana ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi mandiri, dan kompetensi sosial yang harus selalu saya lakukan dalam proses pembelajaran atau knowledge transfer. Selain itu, saya juga tetap melakukan tindakan reflektif eksternal, artinya aksi nyata tindakan refleksif terhadap kebijakan-kebijakan, visi dan misi dari sekolah tempat saya bertugas. Karena peran guru penggerak harus melakukan gerak perubahan dari visi dan misi itu, mana yang perlu di upgrade, mana yang perlu di downgrade. Oke, lanjut. Oke, inovatif. Inovatif itu di sini artinya seorang guru harus bisa ya, harus bisa dan selalu beradaptasi terhadap kebaruan. Artinya begini, guru itu harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan 4 standar kompetensi, kalau kebaruan itu sesuai dengan kodrat zaman, dimana di saat ini zaman menuntut kita harus mempunyai kompetensi abad 21 yang berbasis industri 4.0 atau 4.0, artinya semua berbasis digital. Nah, yang kedua, berikutnya adalah dalam pembuatan metode atau media pembelajaran harus beradaptasi ya. Dalam membuat metode atau media pembelajaran ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Jadi seorang guru apapun zamannya dia harus bisa menyesuaikan diri baik secara mandiri maupun kolaborasi. Artinya kalau secara mandiri kita harus bisa meluangkan waktu beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan pembelajaran berbasis digital. Itu bisa lewat online, media sosial seperti YouTube, internet dan yang lainnya. Di sana kita harus belajar mandiri cara membuat media pembelajaran yang berbasis digital. Nah,
aktif merancang dan menjalankan program-program brilian secara kolaboratif lintas MAPEL. Nah, inilah aksi nyata yang saya lakukan dalam hal inovatif. Artinya apa? Menjalankan program-program brilian. Sebagai seorang guru penggerak, tentunya saya sudah mendapatkan beragam ilmu atau beragam ide-ide brilian yang saya dapatkan dari diskusi, kolaborasi kelompok di dalam guru penggerak itu selama 9 bulan. Jadi semua ilmu itu saya akan aplikasikan ke dalam program visi dan visi sekolah dalam membangun kualitas pendidikan menuju pergerakan perubahan yang mandiri. Oke. Tentunya untuk menjalankan itu saya tidak bisa akan berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi ya lintas MAPEL, baik antar bahasa Inggris, antar MAPEL yang lainnya, karena kita berada dalam sebuah komunitas. Sehebat apapun kualitas kita tidak akan bisa maksimal tanpa adanya kerjasama yang berkualitas pula. Oke, lanjut. Nah, di sini kolaboratif ya, artinya kolaborasi atau bekerja sama. Oke. Bekerja sama, kolaboratif ini simbolnya adalah shaking hand ya, berpegangan tangan. Oke, menjalin komunikasi dan kerjasama dalam menyusun dan menjalankan program akademik dan non-akademik. Nah, aksi nyata yang saya lakukan di sekolah tempat saya bertugas adalah selalu melakukan komunikasi dan kerjasama, baik satu MAPEL, satu rekan kerja ataupun lintas MAPEL ya. Karena apa? Dalam menjalankan program akademik dan non-akademik itu perlu sinergitas kolaborasi atau kebersamaan antar guru dan staf tenaga pendidik yang ada di sekolah itu, khususnya terkait dengan visi dan visi sekolah dalam hal akademik dan non-akademik. Itu saya lakukan secara terstruktur dan terperinci ya, karena di setiap semester tentunya kita di guru penggerak, karena kebetulan ada 5 guru penggerak, kita selalu berdiskusi ya, apa-apa di dalam program guru penggerak yang belum bisa kita aplikasikan terkait konsep Ki Hajar Dewantara tersebut. Oke, lanjut. Mandiri. Nah, seorang guru penggerak itu kita dituntut mandiri. Mandiri seperti apa yang dituntut dari seorang guru penggerak di sini? Nah, ini di sini mandiri itu artinya mengembangkan diri di sini untuk belajar sepanjang hayat dan bertanggung jawab. Artinya begini, sebagai seorang guru penggerak yang dimana dalam pendidikannya kita disuruh bergerak sendiri, mengawali dari diri sendiri dulu sebelum kita menggerakkan orang lain. Nah, di sini makanya dari foto itu kita harus melakukan pembelajaran diri dari beragam media source ya, mau online ataupun offline, untuk mengembangkan 4 kompetensi dasar kita sebagai seorang guru agar nantinya pendidikan itu bisa bergerak keluar ya, bukan bergerak di tempat. Lanjut. Oke. Berpihak pada murid. Nah, pembelajaran dari konsep Ki Hajar Dewantara yang artinya pengajaran yang memanusiakan manusia, itulah pengajaran yang berpihak pada murid. Seperti apa pengajaran yang berpihak pada murid? Nah, di sini kita lihat, bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid sesuai bakat, kodrat alam dan zaman. Artinya, dalam pengajaran yang kita lakukan kepada murid itu, kita harus melakukan tindakan diagnostik. Apa sih yang diinginkan dari anak sesuai dengan bakat dan minatnya? Kalau bakat itu bawaan lahir, kalau minat itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadinya di dalam konsep berpihak pada murid itu artinya kemerdekaan belajar yang memerdekakan siswa ya, sesuai dengan kodratnya dia, bukan pemaksaan. Oke, lanjut. Tindakan aksi nyata yang saya lakukan terhadap poin ini, berpihak pada murid, itu adalah menerapkan kemerdekaan belajar dengan konsep flip classroom learning. Flip classroom atau blended learning. Jadi sebelum mengikuti program guru penggerak di zaman COVID, saya juga melakukan aksi nyata dengan memberikan kebebasan kepada siswa
untuk belajar secara sinkronus ataupun asinkronus. Artinya anak-anak bisa belajar secara formal di offline atau tatap muka maupun di online. Terlebih di online mereka bisa belajar secara berkelompok sesuai dengan kelasnya, ataupun mereka bisa belajar mandiri sesuai dengan waktu dan tempat yang mereka miliki. Artinya begini, kalau dalam asinkronus pembelajaran online, satu kelasnya itu 40, yang bisa hanya 20 atau separuhnya atau berapa persennya, sisanya belum bisa. Jadi anak-anak tuh bisa mengatur jadwal sesuai dengan kemerdekaannya dia sendiri. Mau hari Minggu, hari Senin, itu kita sebagai seorang guru harus memberikan pelayanan yang humanistik dan holistik. Humanistik itu artinya pembelajaran yang berdasarkan rasa kasih sayang, cinta kasih, olas asih ya, asih asuh, asih asah asuh. Itulah konsep pembelajaran aksi nyata yang saya lakukan terhadap poin berpihak pada murid. Lanjut. Nah, ini kompetensi dan peran guru penggerak. Tadi nilai-nilai yang harus diterapkan, sekarang kompetensi dan peran guru penggerak. Oke, kita klik ya. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain. Nah, seorang guru penggerak itu harus bisa mengembangkan diri dan orang lain. Tindakan seperti apa atau aksi nyata apa yang sudah saya lakukan dalam implementasi diri sebagai seorang guru penggerak yang banyak mendapatkan ilmu dari konsep-konsep Ki Hajar Dewantara tersebut. Oke. Aktif membelajarkan diri lewat beragam workshop online dan offline. Artinya begini. Oke. Di sini aksi nyata yang saya lakukan sebagai seorang guru penggerak di sekolah selalu membelajarkan diri secara mandiri ya, lewat beragam workshop online dan offline. Nah, workshop online itu kita bisa dapatkan dari platform atau media workshop online yang kita bisa menjadi member di sana, baik yang member semesteran ataupun tahunan, atau workshop online yang terkadang dilakukan oleh kelompok MGMP se-provinsi ya, seperti kemarin yang saya lakukan. Dan ada juga workshop offline. Nah, sekarang karena sekarang udah zamannya normal, workshop sekarang sudah kebanyakan offline. Berikutnya, aktif membelajarkan diri terkait 4 kompetensi guru dari beragam sumber media. Nah, hampir sama seperti yang tadi. Saya sebagai seorang guru penggerak dalam aksi nyata untuk meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi diri, selalu melakukan beragam kegiatan ya. Berikutnya, mampu menjadi tim belajar rekan sejawat. Dengan kapasitas saya sebagai seorang guru penggerak tentunya mempunyai kelebihan tersendiri, dan saya harus bisa berbagi apapun itu yang bisa saya bagi sebagai kapasitas seorang guru penggerak terkait dengan 4 kompetensi. Saya harus bisa menjadi coach atau teman belajar baik rekan sejawat maupun rekan lintas mapel. Itu harus saya lakukan ya. Berikutnya, memimpin pembelajaran. Oke, seorang guru penggerak harus bisa memimpin pembelajaran. Oke, kita lanjut dulu. Memimpin pembelajaran artinya mampu menerapkan konsep AMONG dalam setiap kegiatan akademik dan non-akademik. Memimpin pembelajaran, kita awali dari diri kita sendiri sebagai seorang guru mapel. Kita bisa memimpin sebuah pembelajaran yang biasa kita lakukan di dalam kelas terkait dengan kelas yang kita ampu. Itu sudah bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Berikutnya, ada pembelajaran yang bersifat kurikuler dan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Karena posisi seorang guru penggerak dalam menjadi pemimpin pembelajaran yang masih terbatas, tentunya ada di beberapa aktivitas yang sudah saya lakukan, seperti menjadi pembina OSIS. Di sana juga sudah banyak saya lakukan terkait bagaimana merancang sebuah program atau sebuah kegiatan OSIS yang benar-benar bermutu dan berkualitas ya, untuk kemajuan sekolah tempat saya bertugas. Di luar itu, memimpin pembelajaran juga bisa saya lakukan dengan menjadi pengurus komite, karena di dalam kepengurusan komite saya juga memberikan pembelajaran
bahwa mengurus sekolah itu tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah dan manajemennya, juga perlu support system yang luar biasa dari sebuah lembaga yang bernama komite. Walaupun lembaga ini adalah lembaga NGO, non-government organization ya. Jadi perannya sangat penting sekali untuk memanage sebuah manajemen sekolah terkait dengan kegiatan akademik dan non-akademik, karena dalam kegiatan tersebut yang sangat menentukan adalah adanya rancangan anggaran, fund ya, atau finansial, di mana dengan adanya dana BOS masih belum bisa semaksimal mungkin, makanya diperlukan supporting system dari dana komite untuk menunjang peran pergerakan menuju perubahan yang lebih bagus. Kita lanjut, memimpin pengembangan sekolah. Nah, ini memimpin pengembangan sekolah, kita di sini saya ya, kita artinya teman-teman di guru penggerak dan saya sendiri selalu berkolaborasi dalam melakukan pengembangan manajemen. Yang pertama, kita membuat program-program unggulan baik akademik dan non-akademik, baik secara pribadi maupun posisi saya di pembina OSIS dan juga di Dewan Guru. Akademik yang saya lakukan dalam pengembangan sekolah itu lomba debat bahasa Inggris tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Tabanan. Kenapa harus lomba debat, tidak storytelling, tidak speech contest? Karena dengan adanya lomba debat, itu anak-anak benar-benar dituntut critical thinking atau berpikir kritis sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka, di mana ada P5 di sana dituntut anak yang bernalar kritis. Itulah pentingnya menyusun sebuah program yang brilian. Yang berikutnya ada lomba debat bahasa Bali tingkat SMP atau SMA SMK se-Kabupaten Tabanan. Nah, ini kembali ke debat bahasa Bali, padahal saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Karena ini yang namanya peran seorang guru penggerak yang harus bisa bergerak dalam segala lintas, dan kebetulan di Bali dengan adanya Pak Koster selaku gubernur yang benar-benar mengajarkan adat budaya seni dan Balinya, yang setiap bulan Februari ya kalau nggak salah bulan Januari kita lakukan lomba debat bahasa Bali tingkat SMP SMA. Kenapa harus debat? Kita kembali seperti penjelasan di awal. Kita menuntut anak itu benar-benar bernalar kritis, bukan pasif atau plagiat. Kalau lomba debat, speech itu masih sistemnya plagiat. Dia tidak akan kritis karena menyadur apa yang sudah ada. Tapi kalau debat itu menyampaikan ide-ide atau dalam bahasa Inggrisnya current issue, isu-isu terkini. Yang non-akademik itu memaksimalkan kegiatan ekstra. Kenapa harus memaksimalkan kegiatan ekstra? Karena dalam konsep Ki Hajar Dewantara ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman, di mana dalam kodrat alam itu ada bakat dan minat. Minat itu lebih bermain ke ekstrakurikuler, kalau bakat lebih bermain ke kurikuler. Seperti contoh di anak TKJ, dia bakatnya adalah komputer, walaupun dia dari segi minat dia suka tabuh. Nah, disinilah kita harus apresiasi kemerdekaan anak dalam belajar dengan memaksimalkan kegiatan ekstra sesuai minat dan bakat siswa. Berikutnya, mengadakan basar. Aksi nyata yang saya lakukan itulah mengadakan basar sebagai bentuk aksi nyata tentang jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship ya, entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Kebetulan sekolah kita adalah sekolah ekonomi. Jadi dengan basar mereka akan ada dalam sebuah komunitas yang luar biasa, di mana mereka bisa memperkenalkan diri, bisa public speaking, bisa juga marketing. Itulah perlunya basar ya. Berikutnya, membuat school radio, melatih public speaking atau literasi ya. Seperti yang saya amati hampir di seluruh Indonesia, apalagi Bali ya, belum ada sebuah sekolah yang melakukan atau membuat sebuah program school radio. Karena di school radio ini kita bisa melatih public speaking anak-anak, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun bahasa Bali, dan membawakan literasi materi dalam beragam mapel ya. Dia bisa bersiaran dalam bahasa Inggris, bahasa Bali dan bahasa Indonesia, yang materi siarannya tentang mapel segala jenis mapel. Nah, baik mapel kejuruan maupun mapel anak SMA. Nah, dalam siaran ini kita bisa mengundang
mengundang narasumber baik di lintas SMA atau SMK yang akan kita ajak siaran. Jadi dengan mengundang teman-teman dari sekolah lain untuk bersiaran, di sini anak-anak akan dilatih mental kesempurnaan jiwa dan public speakingnya. Jadi kepercayaan diri itu akan selalu tumbuh begitu mereka keluar dari sekolah ini, karena mereka sudah biasa komunikasi lintas sekolah ya. Itulah pentingnya adanya program School Radio yang saya jalankan di SMKN 1 Tabanan ini. Oke. Terakhir, memimpin manajemen. Gambar di sini saya ibaratkan dalam sebuah genggaman dua telapak tangan, karena dalam memimpin manajemen sekolah kita tidak boleh ada dari satu tangan. Satu tangan itu harus selalu bersatu menyatu untuk sebuah mutu. Dan di sini saya pakaikan konsep Tut Wuri Handayani, karena seorang pemimpin harus bisa menjadi inspirator, kolaborator, dan motivator, menjadi teladan, teman kerjasama, dan memotivasi. Oke. Berani mandiri dan berkooperasi dalam memimpin atau menjadi pemimpin dalam salah satu kegiatan akademik dan non-akademik. Menjadi ketua atau pembina OSIS, ini juga bisa menjadi sebuah memimpin manajemen ya. Menjadi kepala perpustakaan juga bisa dikategorikan memimpin sebuah manajemen. Menjadi kepala program keunggulan itu juga menjadi seorang pemimpin manajemen. Tetapi pemimpin manajemen itu belum bisa berbuat maksimal karena tidak memiliki power atau legal standing untuk melakukan sebuah kebijakan diskresi ataupun kebijakan yang memang bertujuan untuk memajukan kepala sekolah untuk memajukan sekolah tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, dalam melaksanakan aksi nyata sebagai seorang guru penggerak, tentunya konsep yang saya lakukan tetap mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, karena beliau adalah bapak pendidikan kita, di mana konsep-konsep beliau yang among, trikon, karakteristik itu benar-benar menjiwai seluruh guru di Indonesia dalam memerankan tugas dan kewajibannya. Oke, yang pertama itu ada Ing Arso Sung Tulodo. Oke, Ing Arso Sung Tulodo artinya kita menjadi seorang suri toladan bagi anak-anak didik dan teman-teman rekan sejawat di sekolah. Oke, nah, mampu menjadi inspirator bagi murid dan teman guru serta rekan sejawat di sekolah. Itulah yang namanya Ing Arso Sung Tulodo. Dalam bahasa Inggrisnya, we should be a inspirator ya. Next. Oke. Ing Madyo Mangun Karso. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya menjadi seorang kolaborator. Kolaborator itu artinya kita menjadi seseorang yang mampu berdiri dalam kondisi apapun di tengah siswa. Bisa kita menjadi orang tua, bisa menjadi guru, bahkan bisa menjadi teman. Karena kedekatan posisi itulah kita akan bisa berkolaborasi. Dengan bisa berkolaborasi di tengah-tengah siswa, maka rasa saling memiliki antar guru dan siswa akan tumbuh. Sini selalu bisa menjadi kolaborator dalam segala posisi, baik sebagai guru, teman, dan orang tua, baik terhadap murid itu sendiri. Disinilah peran humanistik dan peran holistik yang benar-benar harus dilakukan oleh seorang guru yang memerdekakan anak didik itu sendiri. Artinya yang memanusiakan manusia, karena kita anggap mereka itu seperti anak sendiri, bukan anak orang lain. Dengan menganggap mereka sebagai anak sendiri, rasa kolaborasi, rasa saling memiliki, dan rasa saling melengkapi itu akan tumbuh. Oke. Di sini Tut Wuri Handayani. Kalau dalam bahasa Indonesianya di belakang kita memberikan dorongan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan motivator. Nah, itulah aksi-aksi nyata yang selama ini saya lakukan di sekolah dalam proses pembelajaran dengan menggunakan konsep among. Nah,
Tut Wuri Handayani, seperti apa penjelasan singkatnya? Oke. Bisa menjadi motivator untuk selalu menjaga dan meningkatkan semangat belajar murid. Nah, karena apa? Dalam sebuah proses pembelajaran tentunya ada setiap anak yang mengalami problem case ya, permasalahan-permasalahan. Nah, disinilah peran kita untuk selalu bisa dekat secara humanistik, melakukan close approachment ya. Jadi kalau ada murid bermasalah, kita tidak boleh cuek. Dan di sini apapun masalah anak, mau terkait keluarga, pembelajaran, apapun itu, saya sebagai guru penggerak pasti akan melakukan pendampingan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya yang saya lakukan selama ini. Karena apa? Agar bisa mencapai keselamatan dan kenyamanan masa depan. Inilah pentingnya Tut Wuri Handayani. Oke. Nah, sekarang kita mengacu ke profil pelajar Pancasila. Kenapa harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila? Karena dalam aksi nyata saya menggunakan konsep Ki Hajar Dewantara, di sana peran profil pelajar Pancasila sangat tertanam di sana, dan itu memang saya lakukan di sekolah ya. Seperti apa isi dari profil pelajar Pancasila tersebut? Oke, masih nge-lag ini ya. Ya, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Dalam P5 ini, profil pelajar Pancasila ini, aktivitas yang saya lakukan di sekolah, pertama tentu kesehariannya adalah melakukan persembahyangan, khususnya yang Hindu, pagi dan siang ya. Itu keseharian, daily activity-nya. Terus yang anak-anak Muslim maupun agama lain, kalau yang Muslim Jumatan, kita kasih kemerdekaan atau kebebasan mereka dalam menjalankan sholat ya. Karena apa? Karena di sekolah belum ada musola permanen, jadi kita kasih waktu bagi anak yang mau sholat Jumatan, silakan izin keluar, tetap hati-hati. Terus agama lain pun juga seperti itu, kalau ada hari-hari besar kita juga memberikan kebebasan untuk mereka berekspresi. Selain itu, dalam P5 ini saya selaku guru penggerak dan teman-teman sudah melakukan aksi nyata dengan tetap menggunakan konsep pembelajaran yang berbasis Trihita Karana ya. Artinya keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Itu terbukti dengan di setiap hari-hari besar kita selalu ikut merayakan momen-momen tersebut berbasiskan budaya lokal. Oke, masih nge-lag ya. Nah, berikutnya, aksi nyata dalam konsep agama budaya dengan menerapkan ajaran Trihita Karana. Nah, inilah aksi nyata yang kami lakukan sebagai guru penggerak di sekolah kita ini. Aksi nyata tersebut yang lebih komprehensif itu karena di lingkungan sekolah kita ada pura besar, pura Trikahyangan. Jadi setiap momen odalan kita juga ajak anak-anak untuk melakukan kerja bakti atau ikut melakukan persiapan persembahyangan atau upacara dengan ikut ngayah ya, seperti bahasa Balinya ya. Oke, selanjut ya, berkebinekaan global. Nah, disinilah tuntutan di abad era 21 bahwa seorang anak dan guru harus mempunyai peran berkebinekaan global dalam profil pelajar Pancasila. Seperti apakah isi dari berkebinekaan global itu yang menjadi tuntutan dari profil pelajar Pancasila? Ya, oke. Yang pertama, mengajarkan kepada anak untuk selalu bisa menerima keragaman. Nah, kebetulan di sekolah kami, di sekolah kita itu siswanya tidak aja non-Hindu. Jadi ada siswa dari Muslim, Buddha, Kristen, bahkan ada dari anak-anak Papua. Jadi kita harus tetap menanamkan sifat rasa kasih sayang, keragaman, rasa kasih sayang dalam keragaman untuk sebuah kebersamaan. Kita tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan berdasarkan ras, suku, agama, dan yang lain. Dan kebinekaan baik skala lokal, nasional, dan global dengan tetap menjaga kearifan
budaya lokal kita. Jadi sebagai seorang orang Bali ya, di tempat sekolah kita, karena mayoritas Bali, apapun teman-teman kita agamanya, suku dan rasnya, kita harus selalu senyum, salam, dan sapa. Karena dengan senyum, salam, dan sapa terhadap kebinekaan itu akan bisa tetap terjaga. Oke, kalau dalam bahasa Balinya, asih, asah, asuh, itu yang selalu diterapkan. Oke, nilai profil Pancasila yang berikutnya lah gotong royong. Gotong royong ini artinya kebersamaan dalam sebuah aktivitas ya. Karena budaya adiluhung orang Indonesia adalah bergotong royong, karena dengan gotong royong semua pekerjaan akan kita bisa borong. Oke, sekian dulu, karena ini keterbatasan aplikasi, jadi saya hanya bisa mempresentasikan sampai di profil Pancasila yang gotong royong ya. Oke, kita pencet